Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester yang mana mata kuliah problema hadis kontemporer. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Ilham Mustafa MA dan saya sendiri Rizka Amrina Yuswa NIM 41200075. Nah, pada video kali ini kami akan membahas pertanyaan ataupun kami akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu yang mana pertanyaannya adalah jelaskan kenapa ada problema hadis kontemporer pada masa sekarang. Nah, hadis kontemporer adalah hadis yang disesuaikan dengan tuntunan pengaruh zaman. Tujuan dari hadis kontemporer tidak lain agar berpegang hidup umat Islam selain Al-Quran dapat digunakan dalam kondisi apapun. Faktor munculnya hadis kontemporer adalah respon terhadap gugatan orientalis terhadap hadis, terbebasnya negara-negara muslim dari belenggu kolonialis, munculnya paham salafi dan tafiri. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pengaruh sosial budaya masyarakat semakin modern. Hadis kontemporer selalu mengalami perkembangan dan pengembangan yang dinamis dalam fase sejarah sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman. Nah, jadi menurut saya adanya hadis kontemporer itu karena adanya perkembangan pemikiran dari masa ke masa hingga sampai saat ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yang mana pertanyaannya adalah jelaskan salah satu problematika hadis kontemporer yang sesudah Anda pahami. Nah, di sini saya akan mengambil tentang Muhammad Husain Al-Haikal, yaitu yang tokoh berpengaruh dalam hadis kontemporer. Beliau dilahirkan di desa Kafganna, bilangan distrik Simbilawain di provinsi Dakahli. Ya. Dia di Delta Nil, Mesir pada tanggal 20 Agustus 1888. Setelah selesai belajar mengaji Al-Quran di madrasahnya, Muhammad Husain Haikal kemudian berpindah ke Kairo. Di sana Muhammad Husain Haikal memasuki sekolah dasar dan sekolah menengah sampai 1950. Setelah itu meneruskan belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang hukum pada tahun 1909. Kemudian beliau melanjutkan studinya dalam bidang hukum di Universitas Sorbonne, Universitas Pasir di Perancis sampai mencapai tingkat doktor dalam ekonomi makro dan politik, memperoleh PH dan PhD. Nah, selanjutnya pemikiran Muhammad Husain Haikal. Beliau memiliki pemikiran kritis terhadap riwayat-riwayat sejarah dan sirah, terutama ketika berhadapan dengan riwayat yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Haikal juga menolak hadis-hadis yang dapat merusak citra Islam. Nah, selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan sumber pertama yang tidak diragukan. Riwayat-riwayat dan data-data historis yang bertentangan dengan Al-Quran maka akan ditolak. Yang selanjutnya sumber-sumber orientalis dan dalam karangannya hanya sebatas pembandingan dan
pelurus pendapat, tidak dijadikan sumber acuan. Haikal dalam meriwayatkan hadis sebagai data historis tidak terlalu banyak meriwayatkan sanad. Kajian sanad tidak terlalu diperhatikan. Hal ini dibedakan dengan kitab-kitab sirah lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.